Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com. Pada kali ini kita kembali pada seri kimia di sekitar kita bagian ketiga ya. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahan sodium bikarbonat. Apa itu sodium bikarbonat? Mungkin sebenarnya bahan ini salah satu bahan yang sangat banyak dipakai di sekitar kita, tapi kalau dengar nama kimianya mungkin banyak yang nggak tahu. Sodium bikarbonat ini mungkin lebih dikenal dengan nama baking soda, soda kue, natrium bikarbonat, atau yang semacamnya mungkin. Tapi ini beda ya antara soda kue atau baking soda dengan baking powder. Nah, kalau baking powder ini biasanya ada soda kuenya, tapi ada juga campuran asamnya. Jadi ketika dikasih air langsung bereaksi menghasilkan gas ya, langsung bereaksi menghasilkan gas karbon dioksidanya. Jadi kalau baking soda ini baking soda atau sodium bikarbonat masih murni ya. Nah, seperti biasa saya akan menjelaskan tentang bahan apa ini sodium bikarbonat. Dari namanya itu sodium itu adalah memiliki simbol Na, dan bikarbonat. Nah, sebenarnya nama bikarbonat ini bukan standar nama sekarang ya. Ini mungkin sistem penamaan yang dulu. Kalau yang sekarang itu namanya mungkin harusnya sodium hidrogen karbonat. Karena kalau B itu dua ya dalam kimia itu. Makanya karbonatnya itu hanya satu, CO3. Rumusnya ini kan NaHCO3. Nah, jadi natrium atau sodium sama ya, natrium atau sodium itu sama, hanya beda bahasa saja. Natrium atau sodium hidrogen karbonat. Nah, itu yang sesuai nama IUPAC-nya. Nah, kemudian dari manakah diambilnya bahan ini? Apakah bahan ini berbahaya atau tidak? Sudah kita ketahui sebenarnya bahan ini aman, food grade atau pharmacy grade juga ada, dan bahan ini diambil dari mineral ya, dari alam artinya. Artinya dari alam itu biasanya diambil masih dalam batuan-batuan, kemudian diproses, dimurnikan menjadi powder. Nanti tingkat kehalusannya tinggal menyesuaikan tergantung pabriknya. Nah, dan juga ada dua kualitas ya. Yang pertama itu bahkan ada yang 3 kualitas nih, feed grade. Feed itu artinya untuk penggunaan makanan tapi yang hewan ya. Lalu food grade ini untuk yang manusia, standar makanan manusia. Lalu juga ada terakhir pharmacy grade. Nah, ini bisa untuk penggunaan bahan-bahan farmasi. Lalu kemudian apa saja manfaatnya? Nah, manfaatnya ini cukup banyak ya. Pertama, sebagai yang kita banyak tahu sebagai pengembang makanan. Karena sifatnya ini kan dia nanti bisa melepaskan gas karbon dioksida ya. Karena kan mengandung CO3. Nanti bisa setelah bereaksi kena panas atau kena asam, dia akan menghasilkan gas CO2. Jadi mengembang ya kalau adonan biasanya atau masakan-masakan yang perlu. Dan pengembang nggak juga hanya untuk makanan. Jadi ada juga mungkin di adonan lain juga ya, pengembang seperti di permainan saya sering buat menggunakan sodium bikarbonat dengan citric acid atau cuka ya. Itu karena soda ini kalau ketemu asam akan bereaksi menghasilkan gas CO2 itu ya. Sudah banyak percobaannya. Dan juga di salah satunya di piroteknik. Ini percobaan membuat ular hitam, naga hitam. Nah, seperti saya juga pernah coba itu, namun kurang cukup berhasil. Bisa dilihat videonya ya. Nah, lalu ada pertama sebagai pengembang, kedua sebagai disinfektan yang lemah. Nah, makanya ini biasanya kadang-kadang dipakai untuk di campuran juga. Ada yang orang membersihkan muka, untuk membersihkan beberapa bahan ini pakai sodium bikarbonat, tapi memang karena sifatnya lemah, tidak kuat, jadi lebih aman.
dan juga sebagai pengatur pH. Karena kita tahu sifatnya ini kan basa ya, soda itu memiliki pH di atas 7. Jadi untuk jika terlalu asam kadang-kadang bisa ditambahkan oleh dengan sodium bikarbonat ini. Kemudian sebagai bahan pembersih, sempat booming kemarin itu, saya lihat membersihkan berbagai bahan dengan sodium bikarbonat, mulai dari kompor, bahan-bahan logam atau lainnya. Ya itu memang benar banyak dipakai, atau dikenal juga kalau yang di industri itu sebagai soda blasting. Nah, itu atau dipakai juga untuk membersihkan karat ya. Jadi lapisan oksida, karat itu kan lapisan oksida besi ya di luar ya. Jadi atau oksida logam lainnya di luar itu nanti bisa digosok, abrasif sifatnya, ini abrasif tingkat lemah tapi agar tidak merusak logam bagian dalamnya ya. Itu menggunakan soda kue sebagai pembersih atau penghirang karat. Lalu ada juga yang terkenal ini, salah satunya dipakai untuk pemutih gigi. Nah, itu biasanya kalau kalian lihat di pasta gigi itu juga ada beberapa yang menggunakan sodium bikarbonat sebagai pemutih gigi, walaupun nggak semuanya. Lalu yang kontroversi ini salah satunya itu digunakan sebagai pembersih muka seperti yang saya pernah bilang tadi, sebagai cuci muka. Nah, itu kontroversi sebenarnya, ada beberapa kelompok yang mendukung ini, dikatakan bahwa ini sebagai disinfektan yang tingkat lemah sehingga bisa membersihkan muka dan juga dapat mengatur pH kulitnya dengan itu. Tapi untuk yang menolak ini dikatakan itu terlalu umum ya, terlalu umum. Karena ini hanya satu bahan dasar, dia bisa mengiritasi untuk yang tidak cocok dan juga dapat mengganggu kestabilan pH. Dikatakan bahwa pH yang baik untuk kulit yang sehat itu agak sedikit asam ya, sedangkan jika penggunaan sodium bikarbonat ini terlalu rutin nanti bisa pH-nya menjadi meningkat, menjadi basa, dan itu mengganggu kestabilan pH kulit kita. Ya, mungkin demikian beberapa manfaat sodium bikarbonat dari saya. Jika ada yang belum, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.